Menurut saya sih lebih tepatnya kalau saya sampaikan adalah sebagai panggilannya, bukan pekerjaan. Awalnya itu saya tuh berpikir gini, anak-anak di pedalaman itu pendidikannya gimana ya gitu. Saya dipercaya untuk memegang divisi pendidikan waktu itu dan mengharuskan saya untuk ke center-center di seluruh wilayah Indonesia ya, dari Nias sampai Papua. Ada beberapa wilayah yang saya kunjungi. Nah, di situ lebih mempertajam saya lagi dan lebih membuka hati saya bahwa memang kondisi pedalaman itu membutuhkan bantuan gitu. Kalau untuk masalah karir, gaji, dan lain-lainnya, ketika panggilan itu sangat kuat dan kita meresponi panggilan itu bukan menjadi suatu prioritas lagi, karena prioritasnya sudah ya itu menghidupi panggilan itu bagaimana. Ada sih ketakutan waktu awal-awal gitu ya, memikirkan aduh saya mampu nggak ya menjalani ini gitu, tanggung jawabnya besar gitu, apa saya bisa nggak ya beradaptasi gitu dengan kondisi perbedaan di Sumba dan Jakarta gitu. Itu sih awal-awal ketakutannya, tapi akhirnya saya meyakini bahwa memang ya kalau Tuhan yang kirim saya ke sini ya Tuhan pasti mampukan saya. Badai Seroja dan banjir bandang gitu ya. Ketika Badai Seroja itu runtuh kan bangunan gereja gitu, dan tidak hanya bangunan gereja, rumah-rumah jemaat, rumah anak-anak juga itu hancur gitu ya. Dan disitulah tuh belajar banyak gitu bahwa apa yang Tuhan kasih itu ya dalam sekejap mata tuh Tuhan bisa ambil gitu kalau memang itu rencananya Tuhan gitu ya. Di situ belajar untuk melepaskan. Lalu di situ juga saya melihat ini anak-anak ini dalam kesedihannya gitu ya, dalam kesedihannya kehilangan itu, tapi mereka tuh tetap sukacita gitu, tetap datang ke gereja, ibadah malah lebih rajin lagi gitu ya, sekolah minggu datang. Nah dari situ tuh membuat saya tuh lebih bersemangat lagi gitu, karena mereka aja semangat gitu, saya juga harus lebih semangat dong. Diandalkan gitu ya Tuhan Yesus gitu. Karena proses dalam pelayanan itu kan tidak mudah gitu, dan Tuhan aja menjalani kok, bagaimana dia memikul salib, bagaimana dia menanggung semuanya gitu ya. Masa saya nggak bisa gitu ya kalau Tuhan sudah berkorban begitu banyak gitu. Jadi ya bersyukur dalam setiap proses yang Tuhan berikan gitu, karena dia tidak akan pernah meninggalkan, dia pasti akan selalu ada, dan kita akan selalu bersandar sama Tuhan gitu. Enam suku, dan itu wilayahnya memang di sekitar tempat pelayanan. Salah satu program pelayanan kami di bidang pendidikan, salah satunya adalah memang beasiswa. Beasiswa mengirim anak-anak keluar dari Pulau Sumba. Dan itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena pertama, paradigma cara berpikir orang tua di sini itu dia mengikat anaknya. Jadi lebih baik sama orang tuanya, membantu pekerjaan orang tuanya di kebun, mengembalakan hewan. Nah, itu salah satu faktornya. Jadi puji Tuhan sih kalau ditanya jumlah, kami sudah mengirimkan 7 anak. 5 anak ini kuliah di Jawa, yang 2 ini masih SMP, masuk sekolah berasrama, yang 1 ada di Medan, yang 1 juga ada di Jawa Tengah. Kami sampai bisa mengirimkan ini ya tidak lepas juga dari bantuan dari para sponsor, donatur yang ingin anak-anak ini maju untuk bisa dia mendapatkan masa depannya yang lebih baik. Menggunakan gereja
justru waktu di awal-awal dulu beratapkan langit di bawah pohon, kita kumpul sama-sama sore, kita belajar membaca, matematika dan lain-lainnya juga. Membaca sih yang paling dasar ini, karena di sini berbeda, yang SMP aja belum tentu bisa lancar baca. Saya mengalami sukacita yang sangat mendalam, karena di sini saya banyak belajar bahwa ketika memberi itu ya tidak sekedar bukan hanya uang gitu ya, tapi bagaimana waktu kita, perhatian kita, hati kita taruh di situ gitu, ditaruh di hal-hal yang memang menjadi panggilan kita, dan itu rasanya sungguh luar biasa.